Salam Suksma Angling Dharma kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pelayan, para kesatria, para prajurit Laskar Angling Dharma Bali dimanapun kalian berada, tua dari pesanggrahan, ya, tetap berpesan kepada semua para sinar, kita sebagai manusia harus bersyukur karena kita adalah salah satu ciptaan Tuhan yang paling mulia di antara sekian ciptaannya, yaitu tumbuhan maupun binatang. Kita diberikan akal budi atau pikiran. Jadi pergunakanlah akal budi kita itu untuk kebajikan, untuk berusaha bagaimana kita agar berbuat lebih banyak di jalur dharmanya, berkarma yang baik, agar kehidupan kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Bagaimana kehidupan kita menuju atau ke arah hal yang lebih baik kalau kita sendiri tidak ada niat berubah dari kemarin, yang mungkin kita ada yang tidak baik, laku atau pikiran atau ucapan perbuatan kita yang tidak baik. Belajarlah dari pengalaman, belajarlah dari orang lain, ya, belajarlah kita untuk selalu menggali kekurangan yang ada diri kita. Jangan selalu kita untuk menggali, mencari kesalahan orang lain terus. Kalau dalam hidup ini kerjaan kita hanya selalu untuk menggali atau mencari-cari kesalahan orang lain, hidup kita akan hancur. Karena sejatinya apa yang kita lihat, keburukan orang lain, belum tentu itu membuat hidupnya neraka, atau mungkin dia hancur, atau mungkin dia tidak bahagia. Karena kita harus sadar dan yakin, setiap insan manusia ibarat pikiran kita kayak kera, kayak monyet, gelombangnya nggak tentu, kadang naik, kadang turun, ya, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di samping, ada kemana-mana. Jadi kita harus mempunyai suatu kesadaran dan pengertian dan keyakinan, sebejat-bejat orang, sejahat-jahat orang, kalau mereka tobat kembali ke jalur yang dharma, yang benar, yang baik, Tuhan pasti mengampuni, walaupun pengadilan tetap ada. Dan disitulah kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, berlomba-lomba lah mencari ilmu. Jangan sampai kita terlalu menunjuk hidung orang, seakan-akan orang lebih buruk daripada kita, padahal kita sendiri mungkin lebih buruk. Karena keburukan yang paling sangat fatal adalah bagaimana kita dalam hidup selalu mencari-cari kesalahan orang lain, mengorek-ngorek, membicarakan keburukan orang atau membicarakan kekurangan orang, padahal kita sendiri banyak kurangnya. Lebih banyaklah mulat sarire. Tekunlah kalian menjadi murid, mencari ilmu. Kalau kita banyak mau mendengarkan nasihat, tutur rohani, tutur yang baik apapun, kita di situ akan banyak mendapatkan ilmu. Yang selama ini mungkin kalian sudah merasa cukup, akan merasa, oh ternyata banyak yang kurang. Begitu juga dalam belajar ilmu pengetahuan ketuhanan. Semakin kalian dalam untuk mendengarkan wejangan-wejangan para guru spiritual, termasuk kalian punya guru pada guru waktu, kalian di situ akan banyak mendapat suatu hal-hal baru yang menambah wawasan, menambah pikiran, yang membuat kalian menjadi manusia-manusia yang rendah hati, rendah diri di mata Tuhan. Kita derajat sama, tidak punya jiwa sombong, ajowere, tidak punya rasa aku yang berlebihan. Untuk itulah guru aku selalu berpesan, kita dalam hidup ini yang menentukan hidup kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita hanya berpangku tangan, kita bermalas-malas, tidak ada kreatif, tidak ada inisiatif, selalu hanya menunggu hasil, kita hanya selalu ingin yang menghayal sesuatu yang baik, yang menemui diri kita, menghampiri kita, tidak mungkin. Kalau kita hanya berpangku tangan, sama kalian belajar spiritual, bagaimana kalian menjadi banyak dapat ilmu, dapat pengetahuan, kalau kalian kurang punya inisiatif? Nah, ibarat sekolah, gimana namanya dapat ilmu kalau sekolah jarang, menemui gurunya juga jarang, mengerjakan PR-nya juga jarang, apa yang disampaikan gurunya kalian masuk kanan luar kiri. Ingat, kehidupan kita ini adalah luar biasa, ya, dilemanya ibarat kurva, naik turun. Kita janganlah menganggap hidup ini adalah suatu permainan. Hidup ini adalah suatu taruhan. Bagaimana kita di dalam berjuang untuk kita mengkultuskan, untuk kita memberikan
hasil keturunan yang baik kepada keturunan kita. Makanya kita belajarlah kita bagaimana menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Apalagi Guru aku sudah menyuruhkan ajaran Tridatu, ajaran ketuhanan, Brahma, Wisnu, Siwa, Laskar Angling Dharma itu adalah organisasinya, wadahnya. Tapi ajarannya ajaran Tridatu, ajaran Suksma Angling Dharma adalah ajaran ketuhanan, ajaran Dewata, ajaran Betara. Bukan kita Betara, Dewata, tapi ajaran pengetahuan ketuhanan yang mengajarkan kalian untuk selalu senantiasa lebih banyak kita berbuat kebaikan. Rugi kita punya agama. Kalau kebenaran Tuhan masih kita ingkari, masih ada rasa aku, ego. Kalau kita sudah belajar kebenaran Tuhan, lebih banyak seputar ketuhanan, masalah agama tanpa kita belajar, kita sudah mempraktekkan. Karena agama itu adalah bentuk panduan, alat. Kalau alat itu kita hanya pajang, kita sembah-sembah, tapi isinya kita tidak gali, isinya kita tidak praktekkan, tidak ada artinya. Makanya agungkanlah Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita belajar kerohanian ketuhanan sudah bagus, otomatis ajaran yang ada di agama kita pasti bisa kita kuasai, pasti kita bisa jalankan dengan baik, asal kita dengan dasar keyakinan bahwa kita sebagai manusia harus terus belajar. Itu aja pesan dari Guru Ratu. Ya, marilah gosok-gosok, ya tingkatkanlah inisiatif kreatif. Bagaimana kalian bisa maju rohaninya, doa kalian bisa tembus ke alam sana. Kalau kalian rohaninya itu hanya kepandaian dicari hanya untuk pinter, biar kedudukan tinggi, biar materi banyak. Ingat, ujian dari Tuhan akan semakin banyak kalau kalian punya jiwa-jiwa ego. Materi muncul, tapi persoalan hidup akan semakin berat. Walaupun ringan, tapi akan berat karena kalian tidak mampu, tidak tahu cara penyelesaiannya. Itu aja pesan dari Guru Ratu. Guru Ratu tetap semangat, biar sendirian. Ya, tetap semangat karena tugas. Rahayu semuanya. Hidup, jaya, merdeka, rahayu.